Nilai dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Rahmat Mulyana menyatakan dalam bukunya, pendidikan sebagai wahana untuk memanusiakan manusia yang di dalamnya terdapat dua misi penting, yakni homonisasi dan humanisasi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama melihat bagaimanakah standar penilaian pendidikan yang ada pada saat ini, yakni pada kurikulum Merdeka. Pendidikan merupakan tonggak sejarah bagi pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia didirikan untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pendidikan juga membutuhkan manajemen yang tepat dalam hal pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi. Tanpa manajemen yang tepat, pendidikan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan terus memperbarui dan memperbaiki kurikulum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum ada perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengutip dari buku karya Lely Halimah, Curriculum is the Heart of Education. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Claire bahwa kurikulum memiliki posisi yang sentral dalam setiap upaya pendidikan. Komponen-komponen kurikulum ada 4 yang termasuk ke dalam komponen-komponen kurikulum itu sendiri, ialah yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau konten, yang ketiga komponen metode, dan yang terakhir ialah komponen evaluasi. Yang dimaksud dengan komponen tujuan ialah berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan, sehingga segala proses pembelajaran difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut, yakni sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ialah komponen isi atau konten. Pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, materi kurikulum berupa bahan pelajaran terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pelajaran. Yang ketiga, materi atau aktivitas yang dilakukan seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga, komponen metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Beberapa istilah yang perlu difahami berkaitan dengan komponen ini adalah pendekatan, strategi, model, dan metode dalam pembelajaran. Kemudian komponen dalam kurikulum yang terakhir ialah komponen evaluasi. Merupakan salah satu komponen kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dalam konteks kurikulum. Evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan
telah tercapai atau belum. Kurikulum Merdeka Belajar menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan ialah kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan minat dan bakat. Di sini, siswa baik laki-laki maupun perempuan dapat memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bentuk penilaian perbaikan kurikulum 2013. Pada sistem penilaian kurikulum Merdeka itu sendiri disesuaikan dengan tujuan penilaiannya, yakni terdapat 3 poin di dalamnya: berkeadilan, objektif, dan edukatif. Berkeadilan bermakna penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Objektif berarti penilaian yang dilakukan berdasarkan informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Sedangkan edukatif artinya penilaian yang hasilnya digunakan untuk umpan balik bagi guru, siswa, dan orang tua siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajarnya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur mengenai hasil belajar peserta didik. Hal itu disesuaikan dengan karakteristik, jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Ada 5 hal yang meliputi prosedur penilaian tersebut. Yang pertama yaitu perumusan tujuan penilaian, yang kedua pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, kemudian yang ketiga pelaksanaan penilaian, yang keempat pengolahan hasil penilaian, dan yang terakhir ialah pelaporan dari hasil penilaian. Yang terakhir mengenai bentuk penilaian kurikulum Merdeka. Ada 2 bentuk dalam penilaian kurikulum Merdeka itu sendiri. Yang pertama yaitu bentuk penilaian formatif, dan kedua penilaian sumatif. Tujuan dari penilaian formatif ini ialah untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang peserta didik yang memiliki hambatan ataupun kesulitan dalam belajar. Yang kedua, penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa sebagai dasar dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Sejatinya, kurikulum Merdeka dirancang untuk mengatasi krisis belajar dengan meningkatkan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan. Dengan kurikulum Merdeka, para pendidik dapat memperkuat budaya refleksi, budaya belajar, dan berbagi sesama pendidik. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Muhammad Usman Apandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.